Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 3 resep kue kering legendaris dari masa ke masa, paling istimewa dan juga pasti ada ya teman-teman di saat lebaran seperti ini tuh favorit keluarga aku ya teman-teman, dan pastinya semua orang suka dengan 3 kue ini. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama aku sudah siapkan kelapa ya teman-teman. Ini sebanyak 4 butir, ukuran yang besar ya. Kemudian siapkan juga untuk nanasnya. Kemudian ada air putih buat masak nasi ketannya. Di sini nasi ketannya ukuran 1 kg ya teman-teman. Kemudian nanti ada gulanya juga. Nah, ini nasi ketannya sudah aku cuci bersih, kemudian aku masak di magicom aja. Jadi nggak perlu direndam dulu, langsung dimasak di magicom ya teman-teman, nggak perlu dikukus. Kemudian tambahkan air panasnya ya teman-teman. Untuk air panasnya ini ukuran 1 kg itu 1 liter 300 ml. Oke, kemudian ini kita siapkan dulu, kita kupas dulu untuk nanasnya. Di sini aku pakai 3 ya teman-teman, nanasnya yang ukuran besar biar berasa nanasnya enak banget gitu ya. Oke, ini kita kupasin semuanya sampai selesai ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya teman-teman. Mama Hasan ini lagi berbagi wajik kletik yang enak banget. Ini kue jadul termasuknya ya teman-teman, cuman di sini aku kasih variasi, dikasih tambahan nanas, rasanya bakalan istimewa banget. Pokoknya kalian wajib coba. Di sini aku pakai nanasnya yang benar-benar matang ya teman-teman, karena nanti aku tidak menambahkan pewarna sama sekali. Jadi warna kuningnya itu asli dari warna nanas yang sudah masak seperti ini. Jadi ini kita kupas semua nanasnya, kita hilangkan juga untuk biji mata dari buah nanasnya ya teman-teman. Ini membersihkannya cukup pakai pisau aja. Kalau kalian punya alatnya buat buangin mata dari nanas ini bisa dipakai ya teman-teman, bakalan lebih cepat. Tapi di sini aku pakai manual aja karena belum punya ya. Oke, ini sudah selesai dibersihkan semuanya 3 bijinya. Kemudian ini kita cuci ya teman-teman. Oh ya, gunakan air garam untuk mencuci buah nanas supaya gatal dari buah nanasnya itu hilang. Pakai air garam ya teman-teman. Tadi tipsnya seperti itu. Oke, setelah dicuci pakai air garam kemudian dibilas, ini kita parut ya teman-teman untuk nanasnya supaya nanti teksturnya itu bagus. Kalau di blender kurang bagus ya menurut aku. Jadi diparut seperti ini aja biar nanti teksturnya lebih berserat lagi. Ini sudah selesai untuk nanasnya. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Nah, ini sudah selesai. Untuk kelapanya juga diparut memanjang ya teman-teman, disunggat kalau orang Jawa bilang. Nah, kemudian untuk nasinya itu juga sudah, nasi ketannya sudah matang ya teman-teman di magicom. Kemudian ini kita sangrai dulu untuk kelapanya. Tujuannya disangrai ini supaya tidak bau ya teman-teman, tidak tengik, tidak mudah basi gitu, bisa awet sampai berbulan-bulan. Jadi tipsnya itu untuk kelapanya disangrai dulu sampai berbau harum dan sedikit kering untuk airnya. Nah, setelah selesai sedikit mengering, ini kita masukkan untuk buah nanas yang sudah kita parut tadi. Ini kita aduk-aduk dulu, kita masak sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, kemudian setelah nanasnya masuk, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Untuk detail resep dari takaran dari wajik kletik nanas ini bisa kalian cek di deskripsi ya nanti untuk lengkapnya. Kemudian ini setelah
tercampur nanas, baru kita masukkan untuk nasi ketan yang sudah kita masak di dalam magicom tadi. Ini secara bertahap, sedikit demi sedikit kita aduk gitu ya teman-teman, supaya di bawahnya itu tidak mudah gosong. Nah, ini aku dibantuin juga ya teman-teman sama suami aku, jadi aku yang ngadukin, dia yang masukin untuk beras ketannya. Setelah ketannya masuk, ini baru kita masukkan gulanya ya teman-teman. Gulanya juga dimasukkan secara bertahap, satu-satu gitu ya teman-teman. Untuk takaran 1 kilogram ketan, ini aku pakai gulanya 2,5 ya teman-teman, 2 kilo 500 gram. Ini kita masukin semuanya sampai selesai. Nah, di sini aku juga tambahkan garam ya teman-teman, sekitar 1 sendok teh, kemudian 2 bungkus vanili supaya nanti lebih harum lagi. Ini kita masukkan, kita masak, kita aduk-aduk sampai benar-benar mengering. Nah, setelah gulanya itu mencair, ini teksturnya seperti ini ya teman-teman, sedikit lembek. Jadi ini kita masak terus sampai benar-benar nanti matang gitu ya. Nah, ditandai dengan melelehnya gula, ini biasanya untuk diaduknya lebih ringan ya teman-teman, karena gulanya tadi sudah mencair, jadi lebih mudah buat ngaduknya. Tapi nanti lama-kelamaan sedikit berat ya teman-teman, bukan sedikit berat, benar-benar berat gitu ya. Nah, seperti ini kalau sudah mau matang, ini untuk ngaduknya lumayan capek ya teman-teman, karena ini sudah berat. Ini bisa gantian kalau kalau punya teman atau rekan, karena ini lumayan capek dimasaknya. Kemarin itu aku menghabiskan waktu 1,5 jam ya teman-teman. Nah, seperti ini kalau sudah mau matang itu biasanya lebih pulen gitu ya teman-teman, enggak terlalu lengket diaduknya, semakin berat, tapi untuk tekstur dari wajik kletiknya itu lebih pulen dan juga enggak lengket ketika dilihat menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kita masak semuanya sampai benar-benar matang ya teman-teman. Oh ya, di tempat kalian kalau hari raya itu biasanya gimana? Kalau di tempat saya itu biasanya, di tempat orang tua khususnya, biasanya mereka itu menanyakan makanan khas ya teman-teman. Kalau biasanya itu di setiap lebaran mereka bikin kalau di tempat aku masih kue jadul itu biasanya wajik kletik, madu mongso gitu ya. Mereka mesti nanya, bikin wajik kletik mbah gitu, ke nenek atau ke ibu kita, itu orang-orang tua itu biasanya mereka menyediakan kue-kue jadul. Jadi yang muda itu biasanya nanyain. Jadi setiap kali lebaran pasti ada ya kue jadul itu. Karena mama aku termasuk orang yang sudah tua gitu ya teman-teman, jadi mereka selalu ketika bermain atau bersilaturahmi ke rumah mama aku, mereka mesti nanyain kue-kue jadul seperti ini. Biasanya bikin tape, kalau biasanya enggak bikin tape juga bikin wajik kletik ataupun madu mongso gitu ya teman-teman. Nah, tahun kemarin aku bikin madu mongso buat mama aku, lumayan suka ya teman-teman. Nah, ini untuk wajik kletik nanasnya sudah matang, ditandain dengan menggumpal seperti ini ya untuk tekstur dari wajik kletiknya. Nah, ini kita bisa matikan api kompornya. Nah, ini sudah selesai, lanjut ini kita tunggu kering. Di sini kalau sudah sedikit dingin itu agak alat ya teman-teman, atau sedikit berat gitu ya. Jadi ini kita wadahin di wadah yang tertutup dulu. Ini tidak langsung dibungkus ya teman-teman, karena masih capek ngaduknya. Jadi ini bisa kalau disimpan di wadah tertutup, ini bisa wadahin atau dibungkus dengan kertas, itu sewaktu-waktu bisa ya teman-teman.
Gimana teman-teman, bikin wajik letik ternyata mudah kan? Tanpa dikukus, cukup dimasak di magicom untuk ketannya, kemudian diaduk-aduk untuk bahan semuanya itu bisa matang ya teman-teman. Jadi kalian wajib coba resep yang satu ini, istimewa banget karena ada sensasi rasa nanas yang berasa banget. Ini kalau aku bilang sih nastarnya orang Jawa, orang jadul gitu ya. Oke, ini sudah selesai, kita tutup, kemudian siap untuk diwadahin. Nah, untuk wadahnya sendiri aku biasa ya teman-teman pakai kertas seperti ini, bisa dibeli di toko kue terdekat ya. Untuk model dari kemasannya atau bungkusnya sesuai selera aja. Di sini aku bentuk yang jadul seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dibungkusin semua ini nanti bisa diangin-anginkan atau dijemur ya teman-teman, nanti supaya lebih awet lagi, ini bisa bertahan berbulan-bulan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga video aku bermanfaat, bisa menginspirasi dan juga bisa menghibur kalian ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama ini kita siapkan tepung terigu ya teman-teman. Ini yang merek kunci biru, protein rendah. Kemudian tambahkan gula. Nanti ada campuran antara minyak dan butter ya teman-teman. Nah, ini untuk gulanya takarannya 180 gram. Kemudian masukkan vanili bubuk. Ini 1 bungkus aja ya. Lanjut, setelah vanili masuk, ini kita tambahkan dengan garamnya sekitar setengah sendok teh. Nah, ini untuk kacang, nah sudah aku sangrai dan di blender seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa buang kulit arinya kalau belinya masih ada kulit arinya. Nah, ini kita blender. Ini sengaja aku bikin yang separuh blenderan itu agak kasar, kemudian yang blenderan kedua halus ya, nanti biar ada tekstur dari kacangnya itu enak gitu. Bahan kering yang sudah kita masukkan ini kita aduk-aduk dulu pakai spatula seperti ini ya teman-teman, supaya lebih cepat lagi nanti waktu ngaduknya. Kemudian siapkan butternya. Ini butternya sudah aku lelehkan sebanyak 100 ml ya teman-teman. Nanti bakalan harum banget kalau pakai butter. Nah, kemudian kita tambahkan minyaknya sebanyak 130 mili ya teman-teman, atau sesuaikan dengan kelembapan tepung yang kalian gunakan dulu 100 mili gitu juga nggak apa-apa, nanti kalau kurang bisa ditambahin gitu ya teman-teman. Nah, ini kita campur semuanya, diaduk-aduk seperti ini aja pakai spatula, mudah banget ya teman-teman. Nah, kue kacang jadul ini tuh biasanya wajib juga di meja tamu ya teman-teman, karena rasanya itu khas banget, dan kalau pakai minyak goreng itu rasanya lebih enak, ngeprul dan juga renyah gitu ya teman-teman, tapi ketika digigit atau di mulut itu bisa lumer gitu. Jadi resep yang satu ini perpaduan antara butter dan juga minyak enak banget, selain wangi dan juga teksturnya itu renyah dan juga lumer. Oke, ini setelah tercampur rata, ini supaya lebih mudah lagi aku pakai tangan ya aja ya teman-teman, tapi ini tangannya sudah bersih. Pastikan cuci tangan sebelum melakukan atau bikin kue ya teman-teman. Nah, ini kita campur semuanya sampai teksturnya itu bisa dipulung atau menggumpal ya teman-teman, seperti ini. Ini kita aduk semuanya sampai menggumpal. Nah, kemudian siapkan plastik ya teman-teman supaya lebih mudah lagi ketika bentuknya. Ini aku pakai
plastik yang buat bungkusin keripik ya teman-teman. Ini kita belah, kemudian ini kita ratakan untuk adonan dari kue kacangnya. Kemudian ini kita pipihkan, kita rolling ya teman-teman. Kalau kalian punya cetakan juga bisa dipakai, maksudnya cetakan yang buat merolling adonan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk ketebalannya ini sesuaikan dengan selera. Di sini aku kurang lebih 1,5 sampai 2 cm ya teman-teman untuk ketebalannya. Kayaknya ini 1,5 cm atau 1 cm gitu ya. Ya kira-kira aja sesuai selera gitu. Oke, setelah dipipihkan kemudian pinggirannya ini kita rapi-rapikan supaya nanti lebih mudah lagi kita cetaknya. Nah, seperti ini aja cukup. Kemudian ini bisa kita cetak ya teman-teman. Kalau pakai plastik seperti ini nanti permukaannya itu bisa halus ya. Nah, kita buka, lanjut ini kita cetak ya teman-teman. Untuk bentuknya sesuaikan dengan selera. Di sini aku punya cetakan 1/2 bulan seperti ini. Ini bisa digunakan ya teman-teman. Seperti ini aja, ditekan ke adonan. Baru kita ambilin untuk kue kacangnya ya teman-teman. Cara seperti ini lebih cepat ya teman-teman untuk nyetak kuenya. Jadi pakai spatula dicetak semuanya, baru kita tata di loyang gitu. Nah, ini kita tata semuanya, kita cetak ya teman-teman. Oh ya, ini sekitar 1 cm, maaf ya teman-teman. Untuk ketebalannya aku pakai ukuran 1 cm ya teman-teman. Nah, ini jadinya 500 gram tepung, jadinya sekitar 6 loyang ya teman-teman, lumayan banyak. Oke, ini untuk bahan olesannya. Di sini aku pakai 3 kuning telur, kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak ya teman-teman. Kemudian untuk warnanya supaya lebih cantik lagi, di sini aku pakai pewarna kuning telur. Kalau nggak mau pakai pewarna juga nggak masalah ya. Sesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, ini kita aduk semuanya bahan olesannya sampai tercampur rata. Kemudian kalau mau disaring, ini bisa juga disaring pakai saringan kecil seperti ini ya. Nah, adonan olesannya sudah siap. Ini bisa kita olesin untuk permukaan dari kue kacangnya ya teman-teman. Kita olesin secukupnya aja. Nah, kalau bikin kue kacang ini nggak perlu di oven dulu ya, baru dioles ya teman-teman. Jadi langsung aja diolesin ketika bahan atau kue kacangnya ini belum di oven sama sekali. Karena proses dari pengovenan nastar dan juga kue kacang ini berbeda ya teman-teman. Kalau kue kacang itu relatif lebih cepat dari nastar. Nah, jadi langsung dioles nggak masalah. Nah, ini kita olesin semuanya permukaannya sampai merata ya. Nah, kalau ditambahkan pewarna ini jadinya cantik banget kan, warnanya itu kuning. Kalau punya kuas yang lebih kecil bisa pakai kuas yang lebih kecil ya teman-teman, supaya tidak melebar atau tidak kemana-mana itu olesannya. Kemudian untuk topping di atasnya, di sini aku tambahkan wijen ya teman-teman, bisa wijen putih, wijen hitam ataupun trimit ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Pokoknya mah ini kue jadul paling enak, paling simple. Dibuatnya cuma diaduk-aduk tanpa mixer, bisa banget ya teman-teman. Jadi siapapun, kalau pemula pun bisa bikin ya teman-teman. Kalian wajib coba resepnya. Nah, ini kita olesin semuanya, kita kasih topping semuanya sampai selesai. Nah, ini kalau sudah cukup satu ovenan, di sini aku oven aja langsung ya teman-teman. Di sini aku masih setia pakai oven tangkring jadul punya aku. Oke, ini kita oven. Nah, kalau pakai oven jadul itu kita harus rajin-rajin ngeceknya ya teman-teman, karena nggak ada ukuran atau timernya. Nah, ini yang sudah mateng, hasilnya cantik banget. Ini teksturnya juga lembut renyah, cuman aku nggak review ya teman-teman, karena ini siang hari masih dalam keadaan
bulan Ramadan masih puasa gitu ya. Nah ini 6 loyangnya sudah selesai, jadinya sebanyak ini 500 gram aja sudah banyak ya. Jadi kalian wajib cobain resep yang satu ini, kalian pasti nggak akan nyesel. Nah untuk belakangnya ini juga nggak gosong, itu matangnya pas sempurna gitu ya. Oke, setelah kuenya itu dingin, baru kita kemas ke dalam wadah yang tertutup ya teman-teman, karena nanti kalau nggak diwadahi nanti takutnya lempem. Nah ini kita tata di toples seperti ini. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton. Semoga video dan resepnya bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian semua. Tetap semangat, terus berkarya, jangan lupa bahagia. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama ini aku sudah siapkan ya teman-teman. Ini tepung terigunya 500 gram ya. Kemudian tambahkan gulanya. Di sini aku pakai gulanya 230 gram ya teman-teman. Karena di sini aku pakai nanti nggak pakai minyak, full margarin dan juga butter. Jadi ini gulanya sedikit lebih banyak gitu ya. Kemudian untuk kacangnya sendiri sama aja 250 gram. Ini kita blender, yang separuh itu agak kasar, kemudian yang separuh lagi halus gitu ya, supaya teksturnya nanti ada keras-keras dari kacang itu sendiri. Nah setelah bahan tercampur ini kita tambahkan juga susu bubuk ya teman-teman. Ini nanti menambahkan aroma yang harum istimewa banget. Ini bukan kue kacang yang biasa ya teman-teman, ini kue kacang yang premium gitu. Oke, ini kita tambahkan, untuk bahannya itu kita aduk-aduk, kita campur bahan keringnya. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak terima kasih bagi yang sudah like, share, komen, dan subscribe-nya. Kemudian ini kita tambahkan 2 butir telur, kita tambahkan margarin dan juga butternya ini sebanyak, total dari margarin dan butternya ini 400 gram ya teman-teman. Nah, banyak sedikitnya butter sesuaikan dengan selera. Kalau mau lebih enak lagi bisa 1:1 ya. Jadi 200 gram butter, 200 mentega, 200 gram margarin. Nah, ini kita campur semuanya bahannya sampai merata. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal ini bisa di mixer dengan kecepatan yang rendah, tapi juga bisa diaduk manual pakai whisker seperti ini ya teman-teman, supaya nanti lebih tercampur rata dan juga sedikit halus untuk adonannya. Nah ini ternyata lumayan sulit ya teman-teman pakai alat seperti ini. Pakai whisker yang biasa aja pasti malah lebih mudah. Ini bisa di whisker pakai gula ya teman-teman, tapi tadi terlanjur gulanya aku masukin ke dalam tepung terigu, tapi nggak masalah ya teman-teman, nanti hasil akhirnya juga tetap enak dan juga cantik. Setelah bahannya ini merata, ini langsung aja kita campurkan ke dalam adonan kering yang sudah kita campur, kita siapkan tadi ya. Oh ya, hampir kelupaan, tadi aku belum masukkan vanili ya teman-teman. Di sini aku vanilinya 1 bungkus aja. Pakai vanili cair juga nggak masalah, gunakan bahan atau vanili yang kalian punya di rumah ya. Oke, ini kita campurkan margarin dan juga butter dan juga kuning telurnya tadi kita masukkan ke dalam adonan keringnya. Kemudian ini kita aduk-aduk ya.
Nah, setelah tercampur rata ini lanjut kita uleni, kita campur menggunakan tangan ya teman-teman supaya lebih mudah lagi. Tapi ini dipastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Oke, setelah tercampur rata ini langsung aja kita cetak. Ini siap dicetak ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras. Pokoknya pas ya teman-teman untuk resep kali ini tuh. Pokoknya kalian wajib cobain ya resep yang satu ini. Ini tuh kue kacang yang lain daripada yang lain. Ini tuh yang premium karena ini hampir mirip dengan kastengel, adonannya mirip juga dengan nastar ya teman-teman. Pokoknya ini teksturnya berbeda ketika kita makan ya teman-teman, karena ini ada harum dari butternya dan juga teksturnya itu lebih renyah, ngeprul lagi, pokoknya enak banget. Oke, ini kita cetak ya teman-teman. Seperti biasa ini aku pakai plastik, kemudian ditekan-tekan, kita rolling, kita rapikan untuk pinggir-pinggirannya supaya nanti lebih sama lagi untuk cetakannya. Nah, untuk kali ini aku juga nggak mau cetak ya teman-teman. Nanti aku pakai baterai aja. Pakai baterai untuk mencetak kue, gimana ya teman-teman? Memang bisa. Oke, lanjut aja kita pipihkan, kemudian rapikan untuk pinggir-pinggirannya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ukurannya itu lebih sama ya teman-teman, meskipun tanpa cetakan nanti hasilnya juga hampir sama, meskipun nggak sempurna seperti kita pakai cetakan, tapi lumayan lah ya teman-teman. Pokoknya bagi pemula seperti Mama Hasan, pakai alat seadanya, bikin kue pun bisa asalkan ada niat dan juga kemauan ya. Nah, untuk pinggirannya ini bisa kita sisihkan dulu, nanti bisa buat dibentuk lagi. Nah, seperti ini baru ini kita bentuk, kita ukur ya teman-teman untuk panjangnya. Nah, di sini aku ngukurnya ini pakai baterai ya teman-teman. Ini baterai bekas mainan mobil-mobilan anak aku. Di sini lebih simple aja, pakai alat seadanya. Ini kita ukur supaya nanti panjangnya itu lebih sama gitu ya. Jadi baterainya buat ngukur ya teman-teman, buat di ukur adonan, bukan buat campuran kuenya. Bercanda ya teman-teman. Oke, ini kita ukur semuanya sampai selesai. Untuk panjangnya ini kira-kira sekitar 5 atau 4 sentian ya teman-teman. Nah, setelah dipotong memanjang seperti ini, baru kita potong lagi menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, pakai pemotong jeli seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa membentuk renda yang cantik, pinggiran yang bergelombang gitu ya. Untuk lebarnya sesuaikan dengan selera. Di sini aku sekitar 2 cm aja. Nah, mudah banget kan teman-teman bikin kue kacang. Meskipun premium tapi menggunakan bahan seadanya bisa banget, bisa cantik. Nanti rasanya juga nggak berjauh beda dengan kue-kue yang kita bikin, kita pakai cetakan ya. Jadi nggak perlu beli mahal cetakan. Kalau kalian mau bikin kue pakai alat seadanya pun bisa. Nah, seperti ini baru kita tata di loyang ya teman-teman. Untuk ketebalannya ini sekitar 1 cm aja. Kemudian ini kita olesi dengan bahan olesan seperti biasa ya teman-teman. Bahan olesannya cukup kuning telur, minyak, dan juga pewarna makanan. Kalau mau di skip pewarna makanannya juga boleh.
Ini kita ratakan ke dalam kuenya, ke permukaannya gitu ya. Baru ini di atasnya kita kasih ke topping ya teman-teman. Toppingnya bisa apa aja sesuai selera, bisa wijen, kacang sangrai seperti ini, seperti aku, bisa banget pakai keju, nanti mirip dengan kastengel ya teman-teman. Jadi ini kita pakaiin kacang cacah yang sudah disangrai, bisa juga pakai wijen hitam, trimit ataupun dengan kacang almond. Nah, di sini aku dibantuin juga ya teman-teman sama si bocil aku. Sebenarnya dia mau ngeridu ya teman-teman, tapi aku mau tawarin dia buat ngolesin kuning telur. Lumayan hati-hati, lumayan cantik dan juga rapi juga, alhamdulillah. Tapi sedikit aja dia sudah pergi ya teman-teman. Dia cuma penasaran aja mamanya bikin apa gitu ya. Oke, lanjut, ini kita olesin semuanya sampai selesai ya. Oke, ini karena kacang cacahnya habis, ini aku juga pakai kacang yang sudah di blender ya teman-teman. Nanti kayak bubuk itu juga cantik banget. Itu sebenarnya bocil aku, anak aku itu kekeh mau di blender gitu ya, jadinya seperti itu ya, biasa ya ibu rumah tangga ya teman-teman. Kalau nggak digangguin bocil nggak afdol, nggak sempurna dan juga luar biasa pokoknya. Oke, lanjut, ini 500 gram, ini sekitar jadi 6 loyang. Lanjut, ini kita oven pakai oven jadul, oven tangkring punya aku. Ini langsung tiga-tiganya masuk ya teman-teman. Tapi dalam prosesnya nanti sering-sering aja dilihat, kemudian digeser untuk rak yang tengah bisa digeser ke atas, dan juga sebaliknya rak yang paling bawah bisa dipindah ke yang tengah. Pokoknya disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini sudah mateng, ini kelihatan ya teman-teman, coklat. Untuk bagian bawahnya juga nggak gosong itu ya teman-teman. Pokoknya rajin aja melihat atau mengeceknya kalau pakai oven tangkring. Oke, ini sudah matang, ini kita keluarkan, tunggu benar-benar dingin, baru bisa kita kemas atau kita simpan ke wadah ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya, nggak ada yang gosong ya teman-teman. Pokoknya rajin kita pindah rak untuk pemakaian oven tangkringnya. Oke, ini ternyata sudah dingin, ini kita pindah ke wadah ya teman-teman. Nah, di sini karena mama aku kekeh mau disimpan di wadah kaleng bekas kue seperti ini, jadi ditata aja ya teman-teman, nurutin kemauan orang tua, nggak apa-apa. Karena ini kuenya bukan untuk dijual ya, kali ini aku bikin untuk stok isi toples lebaran mama aku. Jadi seperti ini kita kemas ke dalam toplesnya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Hasilnya lumayan banyak, setengah kilogram tepung, jadinya banyak banget. Kalian wajib coba resep yang satu ini, rasanya itu bener-bener ngeprul, kayak nastar, kayak kastengel, tapi rasanya itu rasa kacang. Harum dari butternya juga kerasa loh teman-teman. Pokoknya wajib kalian coba di rumah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.